Habibur Rafiq akan membawakan cerita tentang batu menangis. Alkisah di atas sebuah bukit jauh dari permukiman penduduk di Kalimantan Barat. Hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Suaminya telah lama meninggal tanpa mewariskan harta berarti. Kehidupan menjanda di umur yang cukup tua tidak meninggalkan ibu banyak pilihan. Ia tidak mungkin menikah lagi, jadi dia harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya, Darmi. Setiap hari ibu bekerja sangat keras, mulai mengurus kebun sayur sejak pagi buta, menanam bibit, menyirami, memberi pupuk, dan memanennya, serta menjual hasil panen ke pasar. Belum lagi, ia harus mengurus anak yang masih kecil, serta mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang awalnya cerah, lama-kelamaan menjadi gelap karena terpapar sinar matahari. Berat badannya mulai menyusut. Ibu tidak punya waktu lagi untuk mengurus diri sendiri. Tapi Darmi masih muda dan suka bergaul. Darmi sangat senang jika dibelikan pakaian, aksesoris, dan alat berhias. Dia juga senang saat bercermin sambil menyisir rambutnya. Ia sadar bahwa dirinya sangat cantik. Tapi hanya itu pula yang dapat dia lakukan. Mengagumi diri sendiri sepanjang hari saat ibu bekerja keras di kebun. Suatu hari, ibu lupa mengantarkan pesanan ke pelanggan di desa. Ia meminta tolong kepada Darmi untuk memasak. Tetapi saat pulang, ia melihat Darmi masih bersolek. Jangankan memasak, tempat tidurnya saja masih berantakan, sama seperti saat ibu tinggalkan. Saat ditanya, Darmi malah geram. Ia mengatakan, ibu hanya mengganggunya berdandan dan meninggalkannya kelaparan. Akhirnya, ibu juga yang membuat makanan dan membereskan tempat tidur Darmi. Darmi makin keenakan. Untuk mengambil segelas air saja, ia harus memanggil ibu. Jangankan mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi berpanas-panasan di kebun sayur atau mengantar dagangan ke pasar di kaki bukit. Tapi saat menginginkan sesuatu, Darmi akan merengek sampai ia mendapatkan keinginannya. Walaupun ibu tidak punya uang, ia akan marah besar, mengatakan ia menyesal dilahirkan di keluarga miskin. Sungguh, perkataan itu membuat hati ibu sedih dan seringkali membuat ibu menguras uang tabungannya. Suatu hari, sisir semata wayang Darmi patah. Ia ingin membeli yang baru, tetapi ia tidak percaya kepada selera ibunya. Yang ini dicas. Jadi akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke pasar bersama ibu yang mengantarkan dagangan di pasar. Darmi sengaja mengikuti ibu ke pasar, ingin mengetahui hasil penjualannya setiap hari. Setelah itu langsung meminta uang. Awalnya ibu hanya memberikan uang untuk membeli sisir, tapi Darmi malah memarahinya di depan umum. Lelah akan sikap perangai anaknya, ia menyerahkan hasil semuanya.
Ia menyerahkan hasil dagangannya semua hari ini kepada Darmi. Saat di pasar, Darmi banyak disapa para pemuda dan bahkan ada yang ingin mengantarkannya pulang. Tetapi ibu mengkhawatirkan Darmi, jadi dia mengikutinya dari belakang. Si Darmi tampaknya asik mengobrol sama para pemuda-pemuda itu yang katanya ingin mengantarkannya pulang. Lama-lama para pemuda-pemuda itu pun makin dekat ke Darmi. Jadi ibu memanggilnya. Sontak para pemuda itu pun langsung menoleh. Lalu ia memastikan kepada Darmi, apakah yang memanggilnya itu ibunya? Mendengar itu, Darmi tertawa. Ia mengatakan itu hanyalah pembantu di kediamannya. Mendengar itu, para pemuda ikut tertawa karena betapa konyol pertanyaan tadi. Seketika langit berubah menjadi gelap, angin berhembus kencang. Allah telah mendengar doa ibu. Seketika kaki Darmi merasa berat dan tidak bisa digerakkan. Ia sadar bahwa dirinya kena kutukan karena telah durhaka kepada orang tuanya. Lama-kelamaan, kaki Darmi mulai menjadi batu dan pinggulnya juga menjadi batu. Ia pun meminta tolong kepada ibunya untuk memaafkannya dan berjanji tidak akan mengulangi kelakuan itu lagi. Tapi ibunya hanya bisa melongo dan menangis bersamanya. Dan akhirnya tubuh Darmi sepenuhnya menjadi batu. Anehnya masih keluar air mata dari batu tersebut. Para pemuda itu pun meletakkan batu itu di sisi tebing, menghadap ke langit agar Darmi tidak merasa kesepian. Penduduk tersebut menyebut itu dengan batu menangis. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.